Bayangkan sebuah malam di Stade de France, lampu-lampu membelah kabut, puluhan ribu orang menahan nafas. Di tengah lapangan berdiri seorang pria dengan kepala pelontos, berwajah dingin dan penuh wibawa. Dialah Zinedine Zidane, sang penari di atas rumput hijau dan sang maestro sejati dalam sepak bola. Semua setuju jika dia merupakan gelandang serang yang sangat hebat, yang menjadi idola bagi para pemain-pemain di era sekarang. Dia adalah seorang legenda bagi Juventus, Real Madrid, dan timnas Prancis. Dia adalah seorang pemain yang pernah meraih Ballon d'Or. Lantas seberapa hebat Zinedine Zidane di masa jayanya? Simak video ini untuk mengetahui kehebatannya. Zinedine Zidane lahir pada tanggal 23 Juni 1972 di Marseille, Prancis. Ayahnya yang bernama Ismail Zidane dan ibunya bernama Malika. Mereka merupakan imigran yang berasal dari negara di Afrika yaitu Aljazair. Mereka datang ke Prancis dengan membawa harapan lebih baik, meski hanya berbekal mimpi dan semangat untuk bertahan hidup. Zizou, begitu ia akrab disapa, tumbuh di kawasan La Castellane, sebuah kawasan marginal yang sangat keras, namun juga dipenuhi oleh anak-anak dengan mimpi setinggi langit. Di tempat inilah kaki Zidane mendang bola di jalanan beton, di antara gedung apartemen yang kumuh. Disitulah bakatnya menari tumbuh liar dan mekar indah. Sepak bola adalah tempatnya lari dari kenyataan, dari rasisme, dari kemiskinan, dan dari kebisingan jalanan. Bola bagi dia adalah sahabat, guru, dan senjata Zidane untuk melawan nasib. Langkah profesional Zidane dimulai di usia 14 tahun. Setelah mendapatkan izin dari orang tua, ia bergabung dengan Akademi AS Cannes, sebuah klub kecil di selatan negara Prancis. Di sanalah sentuhan magis bocah kurus ini sudah mulai terlihat. Berkat kehebatannya, Zidane cepat naik ke tim utama. Ia debut di Liga Prancis pada tahun 1989 dan saat itu masih berusia 16 tahun. Dia baru bisa mencetak gol debutnya pada musim kedua bersama Cannes. Pada musim 90-91, dia mencetak 6 gol dari 71 laga bersama AS Cannes. Catatan itu sangat baik untuk pemain muda seusianya. Permainan yang sangat gemilang saat bersama Cannes membuat klub Prancis Bordeaux merekrutnya. Waktu itu Bordeaux memboyong Zidane dengan mahar 7 juta euro. Bersama klub barunya, Zidane tumbuh menjadi jenderal lapangan tengah. Ia langsung menjadi pemain andalan di musim pertamanya. Dia juga mencetak 10 gol di Liga Prancis dari 35 laga pada musim pertamanya tersebut. Skill olah bola, visi bermain, dan ketenangan yang sangat luar biasa dia tunjukkan saat membela Bordeaux. Musim demi musim Zidane terus menari di antara tackle lawan. 4 musim Zidane bersama klub Prancis tersebut, dia telah memainkan 179 pertandingan dengan raihan 39 gol dan 24 assist. Berkat penampilan hebatnya bersama Bordeaux, membuat klub-klub besar di Eropa tertarik untuk merekrutnya. Namun Zinedine Zidane sudah menentukan masa depannya. Dia pindah ke Turin untuk membela Juventus, yang saat itu Juventus masih dilatih oleh Marcello Lippi dan sedang membangun skuad muda. Dia ditebus Juventus seharga 3,5 juta euro atau cuma setengah harga saat Bordeaux membeli dari AS Cannes. Harga ini sangat murah untuk seorang playmaker sekelas dirinya. Dia bergabung bersama Antonio Conte, Alessandro Del Piero, dan Christian Vieri. Di musim pertamanya, Zidane langsung membuktikan bahwa Juventus tak salah membeli dirinya. Di Serie A yang terkenal liga paling keras pada zamannya, Zidane menjelma menjadi arsitek lini tengah paling berbahaya. Dia langsung menjadi andalan dari Bianconeri di posisi gelandang. Di musim pertamanya, Zidane menorehkan 5 gol dari 29 pertandingan dan berhasil membawa Juventus keluar sebagai juara Serie A. Selama berseragam Juventus, dia menjelma menjadi idola dan harapan dari penggemar Juventus di Turin untuk bisa membawa Juventus menguasai Eropa. Sayangnya harapan itu tidak terwujud. Juventus gagal di 2 kesempatan emas karena kalah di final 2 kali di Liga Champions, yaitu di musim 97 ketika mereka kalah 3-1 dari Borussia Dortmund, dan di musim 98 saat mereka kalah 1-0 dari Real Madrid. Zidane hanya bertahan 5 tahun saja di Turin dan telah mencatatkan 212 pertandingan. Dia telah mencetak 31 gol dan 50 assist. Bersama Bianconeri, Zidane telah banyak meraih gelar, yaitu juara Serie A 2 kali, juara Supercoppa Italia, juara Super Eropa, dan juara Piala Interkontinental. Kehebatan Zinedine Zidane membuatnya digoda untuk bergabung bersama Real Madrid. Namun Juventus tak mau menjualnya karena menurut Bianconeri, Zidane saat itu adalah aset yang sangat berharga dan bagian penting dari tim itu sendiri. Segala upaya dilakukan oleh Juventus untuk mempertahankan sang pemain bintangnya. Sayangnya usaha yang dilakukan oleh Juventus sia-sia saja. Zidane tetap pindah ke Real Madrid. Banyak faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah alasan keluarga. Selain itu, ketidaknyamanannya saat di Juventus juga menjadi salah satu sebab Zidane pindah. Real Madrid saat itu menembus Zidane dengan mahar 77 juta euro atau kurang lebih 1,3 triliun.
sekaligus menjadikan dirinya sebagai pemain termahal di dunia saat itu, mengalahkan Luis Figo yang didatangkan Real Madrid juga dengan harga 60 juta euro. Nilai transfer ini terbilang sangat fantastis. Andaikan dihitung di tahun ini yang sudah mengalami inflasi, tentu nilainya akan terlihat sangat fantastis lagi. Zinedine Zidane masuk dalam rencana ambisius Real Madrid bersama Florentino Perez yang mereka sebut dengan Los Galacticos, yaitu rencana mengumpulkan banyak pemain bintang seperti Roberto Carlos, Luis Figo, Ronaldo Nazario, dan David Beckham. Dia tampil sangat luar biasa di musim pertamanya untuk Real Madrid. Zinedine Zidane menjadikan lapangan sebagai kanvas untuk seni sepak bola dari dirinya. Seperti halnya di Juventus, pada musim pertamanya langsung meraih gelar. Di Real Madrid dia juga melakukan hal yang sama, tetapi lebih hebat lagi karena dia bisa meraih trofi Liga Champions di musim pertama bermain bersama Real Madrid. Zidane bahkan mencetak gol cantik di final tersebut, dan gol voli tersebut sangat ikonik sehingga semua penggemar sepak bola pasti tahu. Di musim keduanya, Zidane juga berhasil meraih trofi Liga Spanyol. Di Real Madrid posisi Zidane tidak bisa digantikan. Skill yang kelas tinggi, driblingnya yang bisa mengecoh lawan, dan kehebatannya bersama Real Madrid menjadikan dia sebagai pemain yang selalu sulit dihadapi oleh para pemain lawan. Saat Zidane membawa bola, seakan-akan kita bisa menikmati arti dari sepak bola itu sendiri. Zidane menutup karir sepak bolanya di Real Madrid pada tahun 2006 atau setelah selesai Piala Dunia. Sebenarnya dia masih memiliki 1 tahun sisa kontrak, tetapi keputusan dia pensiun telah bulat dan tetap tidak mau bermain bola. Bersama Real Madrid, Zidane telah mencatatkan 227 penampilan dengan catatan 49 gol dan 67 assist di semua kompetisi. Jika klub membuat dia terkenal, maka bersama timnas Prancis menjadikan dirinya sebagai legenda yang abadi. Dia memulai debut bersama Prancis pada tahun 1994. Beruntungnya bagi Zinedine Zidane, dia tumbuh bersama dengan generasi emas Prancis. Perlu diketahui, timnas Prancis saat itu membangun skuad karena mereka tidak lolos ke Piala Dunia pada edisi 1994, dan di tahun 1998, Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu Prancis tampil bagus, sayangnya Zidane tidak mencetak gol hingga babak semifinal. Dia menjadi otak permainan dan jantung dari timnas Prancis itu sendiri. Namun pada akhirnya Zidane bisa mencetak gol pada waktu yang tepat. Dia mencetak 2 gol dari 3 gol yang Prancis cetak di laga final. Hal ini membuat Prancis menang 3-0 dari Brazil yang saat itu mereka diunggulkan. 2 tahun kemudian, Zinedine Zidane bersama timnas Prancis berhasil menambah gelar piala, yaitu mereka menjadi juara Euro 2000. Les Bleus menang melalui golden goal di partai final saat melawan Italia dengan skor 2-1. Kemenangan itu menjadikan dirinya sebagai legenda Prancis. Sayangnya, Zidane dan timnas Prancis gagal di 2 kompetisi selanjutnya, yaitu saat Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Ini menjadi kegagalan yang menyedihkan bagi timnas Prancis. Kebangkitan Zidane bersama timnas Prancis terjadi di Piala Dunia 2006 yang diselenggarakan di Jerman. Saat itu Prancis bisa melaju ke final setelah mengalahkan lawan-lawan yang sangat hebat seperti Spanyol, Portugal, dan Brazil. Laga melawan Brazil, dia menunjukkan skill yang sangat luar biasa, dribble yang menipu lawan, dan umpan-umpan maut yang ia lakukan. Banyak yang mengatakan jika permainan Zidane lebih Brazil dibandingkan dengan Brazil itu sendiri. Laga final adalah melawan Italia, dan di sini terjadi momen paling memorable sepanjang sejarah Piala Dunia. Saat itu Zidane bisa mencetak gol melalui penalti dan membuat Prancis di atas angin. Namun Materazzi bisa menyamakan kedudukan. Tensi pertandingan yang sangat tinggi membuat banyak pemain sulit mengendalikan emosinya. Perselisihannya bersama Materazzi membuat Zidane tersulut emosi yang kemudian menanduk Materazzi di final tersebut. Zidane di kartu merah langsung. Lebih sakitnya lagi, Prancis kalah lewat drama adu penalti dari Italia. Zidane menutup cerita bersama timnas Prancis dengan kisah yang paling menyedihkan. Berkat kejeniusan dan keindahannya dalam mengulas si kulit bundar, Zinedine Zidane mendapatkan banyak prestasi individu. Dia mendapatkan Ballon d'Or pada tahun 1998, yang kala itu bermain apik bersama Juventus dan berhasil membawa timnas Prancis meraih gelar juara Piala Dunia. Zinedine Zidane juga dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA sebanyak 3 kali pada tahun 98, 2000, dan 2003. Dia juga mendapatkan gelar pemain terbaik di Eropa pada tahun 2002. Masih banyak gelar individu yang diraih oleh Zinedine Zidane, sekaligus membuktikan jika dia adalah pemain yang sangat hebat. Dia memang tidak secepat Cristiano Ronaldo, tendangannya juga tak sekuat Roberto Carlos, dan dia juga tidak menggiring bola sejauh Messi. Tetapi di setiap sentuhannya selalu ada keindahan dan bola selalu dibawa menari olehnya. Zinedine Zidane bukan hanya sekedar legenda sepak bola, ia adalah puisi yang tertulis di padang rumput hijau, suara anggun di tengah sorak-sorai stadion. Ia adalah mimpi anak jalanan di La Castellane yang menaklukkan dunia.
lalu pulang membawa martabat, cinta dan cerita untuk generasi selanjutnya. Karena pada akhirnya nama Zinedine Zidane akan terus hidup di mimpi anak kecil yang bermain sepak bola di gang, di setiap video YouTube yang terus mereka putar ulang, dan di hati setiap orang yang pernah jatuh cinta kepada sepak bola. Terima kasih Zinedine Zidane untuk keajaibanmu, untuk kontroversimu, dan untuk setiap detik keajaibanmu. Engkau tidak hanya bermain bola, tetapi engkau juga bisa membuat bola bercerita.